Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin namaku Hoirun Nabilah Lubis dengan NIM 2518023. Kali ini aku akan buat video tentang transfer aktif. Nah, dalam video ini kita akan membahas meliputi definisi, jenis-jenisnya, mekanisme, serta integrasinya dalam tubuh kita. Nah, kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu transfer aktif. Transfer aktif adalah proses pergerakan molekul atau ion yang melintasi membran sel dengan menggunakan energi seluler berbentuk ATP atau adenosin trifosfat. Mengapa sel harus mengeluarkan energi? Itu karena berbeda dengan difusi biasa. Transfer aktif bekerja dengan 3 karakteristik utama. Yang pertama, ia melawan gradien konsentrasi. Yang kedua, menjaga homeostasis atau keseimbangan internal sel. Dan yang ketiga itu selalu melibatkan protein pengangkut spesifik yang disebut protein integral. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana protein ini bekerja. Protein integral memiliki situs pengikatan yang sangat spesifik. Prosesnya dimulai ketika pengikatan ion dari sisi dalam protein kemudian diikuti oleh penggunaan energi dari hidrolisis ATP. Nah, energi inilah yang memaksa protein untuk merubah bentuk atau konfirmasi agar molekul dapat dilepaskan ke sisi membran yang dituju sesuai dengan kebutuhan sel. Secara garis besar, mekanisme ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, transfer aktif primer, yang kedua, transfer aktif sekunder, yang ketiga, endositosis, dan yang keempat, eksositosis. 1. Transfer aktif primer. Disebut primer karena sel menggunakan energi ATP secara langsung untuk memindahkan molekulnya. Mekanismenya dimulai ketika pengikatan molekul pada pompa membran. Kemudian ATP memberikan satu gugus fosfatnya untuk protein tersebut. Proses ini memberikan tenaga bagi protein untuk mendorong molekul keluar dan melawan gradien masuk. Contoh paling ikonik adalah pompa natrium kalium. Pompa ini secara konstan mengeluarkan 3 ion natrium dan memasukkan 2 ion kalium ke dalam sel. Tanpa pompa ini, stabilitas listrik saraf kita tidak akan pernah terjaga. Selanjutnya, transfer aktif sekunder. Berbeda dengan primer, mekanisme ini tidak menggunakan ATP secara langsung, melainkan melalui momentum atau energi yang tersimpan dengan perbedaan konsentrasi yang telah dibuat oleh transfer aktif sebelumnya. Analoginya, kita dapat membayangkan bahwa transfer aktif primer adalah seseorang yang memompa air ke tangki di atas bukit menggunakan energi listrik, sedangkan transfer sekunder adalah orang yang memanfaatkan aliran yang turun dari tangki tersebut untuk memutar kincir tanpa perlu. Di dalam tubuh kita, hal ini terlihat pada penyerapan glukosa di usus halus. Ion natrium yang ingin masuk kembali ke dalam sel mengajak molekul glukosa untuk masuk bersamanya melalui protein khusus. Jika keduanya bergerak melalui arah yang sama disebut simpor, dan jika keduanya berlawan arah disebut antifor. Lalu, bagaimana jika sel harus memindahkan partikel dalam skala besar? Disinilah endositosis berperan. Ini adalah proses pembentukan kantong atau vesikel dari membran sel untuk memasukkan material luar. Prosesnya dimulai dengan invaginasi atau pelekukan membran saat bersentuhan dengan zat target. Membran terus melengkung hingga membungkus zat tersebut sepenuhnya dan akhirnya terlepas membentuk vesikel di dalam sitoplasma. Ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama fagositosis untuk partikel padat, yang kedua pinositosis untuk cairan, dan yang ketiga endositosis terpentara reseptor yang spesifik. Sebaliknya, eksositosis adalah cara sel mengeluarkan zat ke lingkungan luar, baik itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme maupun mengirimkan hormon dan enzim. Nah,
Zat yang diproduksi di aparatus Golgi akan dibungkus dalam vesikel, lalu bermigrasi mendekati membran melalui bantuan kerangka sel atau sitoskeleton. Karena vesikel dan membran memiliki sifat lemak yang sama, keduanya akan melakukan fusi atau penyatuan. Begitu menyatu, isinya tumpah keluar sel, dan membran vesikel tersebut kini menjadi bagian permanen dari membran sel. Sebagai kesimpulan, transfer aktif adalah fondasi integritas biologis kita. Ia bekerja di sistem pencernaan untuk nutrisi, di sistem saraf untuk komunikasi, di ginjal untuk pembersihan darah, hingga di sistem imun untuk pertahanan terhadap. Memahami transfer aktif adalah memahami bagaimana sel berinvestasi dalam energi untuk mempertahankan kehidupan. Saya Khairun Nabilah Lubis. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. I just had to let you know you're